Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan melepaskan pengampunan. Adapun firman Tuhan terambil dari Efesus pasal 4 ayat 32 dan Kolose pasal 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Katrin Penjahitan merupakan putri sulung pahlawan revolusi Mayor Jenderal Donald Isaacs Penjahitan. D.I. Penjahitan bersama 6 perwira TNI lainnya dibunuh oleh gerombolan Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tanggal 30 September 1965 dan jasadnya dibuang ke Lubang Buaya, Jakarta. Pembunuhan ayahnya itu menimbulkan trauma yang mendalam bagi Katrin karena ayahnya ditembak mati persis di depan matanya. Waktu itu usia Katrin masih 18 tahun. Peristiwa itu begitu menyakitkan baginya dan meninggalkan kenangan buruk dalam hidupnya selama puluhan tahun. Setahun pertama sejak kematian ayahnya, Katrin hanya bisa menangis dan marah, dan ia sangat sakit hati. Dan rasa marah, sedih, dan sesal menjadi kehidupan sehari-harinya selama puluhan tahun. Apabila ia tinggal di rumah di mana ayahnya ditembak, sehingga setiap kali lewat di tempat ayahnya ditembak, ia selalu ingat peristiwa penembakan tersebut. Khawatir kejiwaannya sampai rusak, dokter menyarankan agar keluarga Katrin pindah dari rumah mereka sehingga Katrin bisa melupakan trauma yang dialaminya. Namun ibu Katrin menolak karena mereka baru pindah ke rumah tersebut. Rumah itu baru dibangun setelah mereka pulang dari Eropa, di mana ayahnya ditugaskan. Akhirnya Katrin dititipkan pada anggota keluarganya, Umar Yadi, saat ia dikirim ke Swiss sebagai duta besar Indonesia. Selama bertahun-tahun Katrin ada di Eropa, di mana ia melanjutkan pendidikannya, memasuki beberapa sekolah komputer, kecantikan, dan lain sebagainya, tetapi tidak pernah selesai. Ia seperti kapal yang terombang-ambing. Lalu ia bertemu dengan B.J. Habibie, mantan Presiden RI yang sejak kecil dikenalnya curhat kepadanya tentang pahitnya hidup yang dihadapinya dan keinginannya untuk keliling dunia. Karena Habibie tahu Katrin pintar bahasa, ia menyarankannya untuk menjadi pramugari. Ia pun menjadi pramugari selama 5 tahun. Namun hidupnya tidak pernah berubah. Ia merasa masih pahit. Setelah menikah dan punya anak satu, ia bertemu dengan seorang pendeta. Dia cerita kepada pendeta tersebut tentang keadaannya. Pendeta tersebut berkata, "Coba kita ibadah." Meski sempat ragu, Katrin menurutinya karena ia melihat pendeta itu lain daripada yang lain. Lalu pendeta itu memberi Katrin ayat Alkitab. Ayat itu langsung menggema kepadanya. Dia terpaku. Sejak itu dia tekun ibadah selama 30 tahun, 3 kali seminggu. Ia pun memilih untuk memaafkan para pelaku pembunuh ayahnya. Yang penting itu kita bisa memaafkan. Memang susah dahulu, tetapi saya saja dimaafkan sama Tuhan. Padahal siapa saya?
kata Catherine. Kini Catherine sudah berusia 70 tahun dan hidup lebih bahagia. Pengampunan adalah kunci pemulihan, kebahagiaan, dan kemenangan atas masa lalu. Melalui pengampunan, kita bisa menatap masa depan yang lebih baik. Mintalah kekuatan kepada Tuhan agar kita dimampukannya untuk mengampuni orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, beri aku kekuatan untuk mengampuni orang yang menyakitiku, karena Engkau telah terlebih dahulu mengampuniku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup.